Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khairiyah, perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Bindarti, Uyun Nafidatul Fajriyah, dan saya sendiri. Mata kuliah Fisika Dasar 2, Universitas Sains Al-Quran. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai induksi elektromagnetik dan hukum Faraday. GGL induksi. Faraday melakukan eksperimen mengenai induksi elektromagnetik sebagai contoh gambar di samping. Apabila magnet digerakkan ke dalam, maka pada galvanometer jarum akan menyimpang ke kanan. Apabila magnet diam di dalam kumparan, maka jarum galvanometer tidak akan bergerak atau diam. Jika magnet digerakkan keluar, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke kiri. Hal ini terdapat induksi elektromagnetik. Yang kedua, fluks magnet pada kawat mendatar. Apabila terdapat kawat mendatar yang melintasi loop seluas A, maka nilai fluks magnetik dirumuskan sebagai B atau medan magnet kali luas loop kali cos alfa, di mana GGL induksi fluks magnetik memiliki satuan Weber. Yang kedua, GGL induksi. Rumus GGL induksi yaitu N kali perubahan fluks magnet per selang waktu dengan perubahan fluks magnet yaitu B kali A kali cos alfa. N di sini yaitu jumlah lilitan. Tanda negatif pada persamaan di atas bahwa arus yang dihasilkan oleh GGL induksi bergerak dalam arah sedemikian sehingga medan magnetnya melawan arah perubahan fluks semula. Selanjutnya yaitu GGL pada konduktor bergerak. Apabila medan magnet seragam tegak lurus dengan permukaan yang dibatasi oleh konduktor berbentuk U, dan pada konduktor tersebut dipasang batang konduktor lain yang dapat bergerak. Jika batang konduktor digerakkan dengan kecepatan V ke kanan, maka dirumuskan GGL induksi sama dengan B atau medan magnet kali L kali V, di mana E merupakan GGL induksi volt, B merupakan medan magnet Tesla, L merupakan panjang konduktor, dan V merupakan kecepatan konduktor bergerak. Perubahan fluks magnet menghasilkan medan listrik, di mana E merupakan medan magnet dan F merupakan gaya. Dirumuskan sebagai Q muatan, V kecepatan kali B medan magnet, sehingga E dirumuskan sebagai V kali B. Selanjutnya, generator. Sebuah generator listrik mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya didasari oleh hukum Faraday. Sebuah kumparan kawat diputar secara seragam dengan menggunakan peralatan mekanis di dalam medan magnet, dan perubahan fluks yang melewati kumparan menimbulkan induksi arus sinusoidal yang menjadi keluaran dari generator. Selanjutnya yaitu GGL balik. Sebuah motor yang prinsip kerjanya berkebalikan dengan generator berperilaku seperti generator, di mana di dalamnya timbul GGL balik yang terinduksi di dalam kumparan rotomnya. Selanjutnya, transformator dan transmisi daya. Sebuah transformator yaitu sebuah alat untuk mengubah nilai voltase AC di kumparan primer dan sekunder. Perubahan fluks akibat voltase AC di kumparan primer menginduksi di kumparan sekunder, sehingga dirumuskan sebagai PP per VS
sebanding dengan NP per NS sebanding dengan IS per IP, di mana VP merupakan tegangan primer, VS tegangan sekunder, NP jumlah gulungan primer, NS jumlah gulungan sekunder, IS kuat arus sekunder, dan IP kuat arus primer. Untuk efisiensi transformator dirumuskan sebagai VS kali IS per VP kali IS kali 100%. Selanjutnya yaitu induktansi. Induktansi bersama dan induktansi diri. Yang pertama, induktansi bersama. Perubahan arus dalam kumparan kawat akan menghasilkan perubahan medan magnet yang menginduksi GGL dalam kumparan kedua yang ditempatkan di dekatnya. Induktansi bersama M didefinisikan sebagai GGL induksi pada kumparan kedua sama dengan M induktansi bersama kali perubahan arus pada kumparan 1 dibagi selang waktu. GGL induksi pada kumparan 1 didefinisikan sebagai M induktansi bersama kali perubahan arus pada kumparan kedua per selang waktu. Yang kedua, induktansi diri. Dalam kumparan tunggal, perubahan medan magnet yang disebabkan oleh perubahan arus menginduksi GGL lawan E, sehingga kumparan memiliki induktansi diri L yang didefinisikan sebagai E sama dengan induktansi diri kali perubahan arus per selang waktu. Selanjutnya, energi yang tersimpan dalam medan magnet. Energi yang tersimpan dalam induktansi L yang membawa arus diberikan oleh U atau energi sama dengan setengah kali L induktansi diri kali I arus kuadrat. Selanjutnya, kerapatan energi dalam medan magnet diberikan oleh setengah kali medan magnet kuadrat per mu0. Ini merupakan contoh induktansi bersama. Yang selanjutnya yaitu rangkaian LR. Ini merupakan rangkaian LR. Ketika induktansi L dan resistor R dihubungkan secara seri ke sumber GGL, arus naik sebesar I sama dengan V per R dalam kurung 1 min E pangkat min R T per L, di mana V merupakan volt, R adalah resistansi ohm, L adalah Henry atau induktansi, T selang waktu, E dasar dari natural logaritma, yaitu senilai 2,71828. Kemudian, ekspresi akhir untuk tegangan individu turun di sekitar rangkaian RL seri dapat diberikan sebagai V sama dengan I kali R ditambah L delta I per delta T. Ini merupakan kurva rangkaian RL. Selanjutnya, rangkaian AC dan reaktansi. Rangkaian AC dibagi menjadi 3 rangkaian resistif, di mana V dan I sefase, sehingga dirumuskan V sama dengan I kali R. Yang kedua, rangkaian induktif. Pada rangkaian induktif, arus tertinggal 90 derajat dari voltase, sehingga dirumuskan V sama dengan I kali XL. XL merupakan W kali L atau 2πf kali L. Selanjutnya yaitu rangkaian kapasitif. Dalam rangkaian kapasitif, arus mendahului voltase 90 derajat.
Ini merupakan gambar rangkaian kapasitif. V dalam rangkaian kapasitif dirumuskan sebagai I kali Xc, di mana Xc dirumuskan sebagai 1/Wc atau sama dengan 1/2 pi F kali C. Rangkaian RLC memiliki beberapa kemungkinan di antaranya. Yang pertama, nilai XL kurang dari Xc, maka rangkaian bersifat kapasitor. Beda sudut fase sebesar tan theta sama dengan XL min Xc per R. Yang kedua, nilai XL lebih dari Xc, rangkaian bersifat induktor. Tegangan mendahului arus dengan beda sudut fase sebesar tan theta sama dengan XL min Xc. Yang ketiga, nilai XL lebih sama dengan Xc, besar impedansi rangkaian sama dengan nilai hambatannya. Pada rangkaian akan terjadi resonansi deret atau seri. Frekuensi resonansi sebesar frekuensi F sama dengan 1/2 pi sama dengan akar dari 1/Lc. Selanjutnya yaitu rangkaian AC RLC seri. Ini merupakan gambar dari rangkaian RLC seri dan ini merupakan diagram fasor arus dan tegangan pada rangkaian seri RLC. Dalam rangkaian RLC seri, total impedansi Z didefinisikan dengan V efektif sama dengan I kali Z. Impedansi diberikan oleh Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat, di mana Z memiliki satuan ohm. Sebuah rangkaian RLC beresonansi pada frekuensi sebesar F sama dengan 1/2 pi kali akar dari 1/Lc. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.